kedatangan kami tim kuasa hukum daripada Ibu Aska guna untuk melaporkan saudara yang berinisial A terkait dengan kerugian yang dialami oleh klien kami, di mana klien kami tidak pernah tahu atau diinformasikan bahwa ada satu rekaman yang kami duga diambil oleh saudara A yang akan kita laporkan guna untuk kepentingan apa kita tidak tahu, tapi yang kami tahu adalah ini sudah disebar melalui tim kuasa hukumnya, bukti terlampir nanti kita buktikan, dan tersebar rekaman suara sehingga ini menjadi satu kerugian, karena jelas di rekaman itu klien kami tidak mengetahui bahwa dia sedang direkam. Maka yang seharusnya itu tidak dipublikasi, atau kalau mau dijadikan alat bukti silakan, tapi kenapa ini dikeluarkan? Merekam tanpa dasar, tanpa hak, tanpa seizin, sepengetahuan dari orang yang direkam, jelas ada ancaman hukuman. Maka hari ini kami akan melaporkan Mr. A CS, artinya nanti kita lihat apakah di situ ada keterlibatan dari tim kuasa hukum atau dari orang-orang lain yang membantu, sehingga klien kami merasa dirugikan atau merasa malu atau merasa tidak enak akibat beredarnya rekaman. Informasi dari klien kami, Bu Aska, bahwa dia mendatangi rumah klien kami, ya. Dia mendatangi rumah klien kami. Pada saat itu nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Tapi kalau di rekaman tersebut, beberapa cuplikan rekaman yang saya juga selaku tim kuasa hukum pengadilan, jelas di situ ada pancingan-pancingan yang membuat klien kami menjadi emosional. Kenapa? Karena rumah itu bukan rumahnya Mr. A. Rumahnya adalah rumah klien kami. Jadi dia datang, maksud dan tujuannya apa pada saat itu kami juga nggak tahu. Tapi yang pasti dia datang ke rumah klien saya dan merekam klien saya tanpa izin di rumah klien. Rekaman itu suaranya kan lembut banget. Gitu. Dari suaranya lembut, awalnya sih nggak lembut sih. Adanya terjadinya kayak tarik-tarikan anak, jadi aku panik. Mungkin ya dia ngerekam itu pas di pertengahan yang udah kayak aku udah emosinya naik. Itu perekaman tersebut ada untuk kepentingan ya, bisa saja untuk membangun satu opini, bisa saja untuk menjadi alat bukti di institusi yang terkait. Jadi nanti tentunya biar penyidik yang menelusuri dan mempertanyakan langsung kepada orang yang kita laporkan, apa sih kepentingannya datang ke rumah seseorang, ya, merekam, apalagi seperti yang dikatakan oleh klien kami bahwa di depannya itu ada seperti pancingan-pancingan ya. Kamu benar-benar nggak tahu pada saat itu kamu direkam? Tidak tahu sama. Bisa katakan bahwa kami bukan FBI, bukan FBI atau KPK yang melakukan sadap. Rekaman itu kami lakukan untuk melindungi klien kami, karena beliau sudah banyak difitnah dan sudah dilakukan kekerasan terhadap beliau itu sudah sering dicakar-cakar. Pak Alif itu sudah sering. Nah, kami selalu menyarankan Pak Alif ditemani sama 2 saksi dan harus direkam atau di video. Nah, itu kami yang menyarankan, kami yang bertanggung jawab, karena itu akan menjadi bukti dan menjadi perlindungan buat klien kami. Nah, kalau yang Pak kuasa hukum Onggi laporkan adalah penyadapan. Penyadapan kita meretas melalui handphone atau melalui terhadap suatu alat
dan merekamnya. Kalau kami tidak melakukan penyadapan, kami sekarang saja berani berkata bahwa kami yang melakukan rekaman itu. Jadi Undang-Undang ITE itu di pasal 31 itu khusus untuk penyadapan, dan di Undang-Undang 40 informasi juga khusus untuk penyadapan yang hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum dengan izin pengadilan, polisi, jaksa boleh, dan KPK. Kami juga penegak hukum, tapi berbeda konteksnya. Kalau dilakukan kepada kami tidak tepat, karena yang diberikan kepada kami yang kami lihat di laporan itu pasal 31 Undang-Undang ITE 19/2016 itu khusus untuk penyadapan, sangat tidak tepat, dan kami akan membuktikannya dengan cepat. Kami selaku kuasa hukum Bung Aska atau yang kita kenal dengan Aska ini melaporkan Polda Metro Jaya tentang dugaan melakukan suatu perekaman tanpa izin dan sepengetahuan yang dipublikasikan ke media, gitu. Yang dalam hal ini sesuai dengan pasal yang diterapkan, saya ingatkan, itu pasal 40 Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi, dan pasal 31 Undang-Undang ITE, gitu, yang mana pasal 40 itu ancamannya itu 15 tahun, gitu. Dan pasal ITE itu pasal 31 10 tahun dan denda 800 juta. Ya, pada prinsipnya klien kami dilakukan perekaman itu tanpa izin dan sepengetahuan, Dan yang sangat disayangkan seperti itu. Di salah satu infotainment ya, tanggal 1 November bulan ini 1 Juni aku kejadiannya pas lagi jalan sama aku lihat kok ada di sayang ini rekaman suara itu kejadiannya pas di tanggal 21 November saat dia ke rumah, itu dia ke rumah juga nggak ada dia, nah tiba-tiba datang ke rumah mau ngerebut anak. Jadi kamu nggak pernah tahu ada rekaman itu sebelumnya Nggak sebelum tahu dia sama di sekali. Enggak ada. Rebutan anak sih, cuman di situ dia seakan-akan dia tuh ngomongnya baik banget, udah tertata banget, jadi di situ tuh aku udah emosi gitu. Jadi sebelumnya itu udah terpancing emosi sih. Jadi kayak Ada yang belum kami beritakan kepada media bahwa Bu Aska itu sebenarnya sudah mengakui dia menyadap WA-nya Pak Alif. Berapa kali dia menyadap? Ketika Pak Alif sedang di Mekah, dia sadap menurut cerita Pak Alif, dan korban satu lagi artis juga. Bu Aska suka sekali kalau udah nama-nama artis itu, Bu Aska suka dia buat laporan media massa dan buat kericuhan. Salah satu kawan artisnya Pak Alif itu inisial K, itu juga korban sebagai Aska, karena Bu Aska menyadap WA Pak Alif, mereka sedang makan, rasa cemburu itu ada, timbul. Padahal sesama kalangan artis, mereka kan pemain film di Mekah, mereka sedang itu biasa makan pagi, cuman Bu Aska cemburu. Nah, akhirnya Bu Aska ini memaki-maki artis ini. Ibu artis ini juga dimaki-maki. Itu sempat hampir dilaporkan Ibu Aska, dan buktinya masih ada. Kalau kita juga ingin main lapor-laporan seperti itu yang disebut sadap dan pencemaran nama baik dan banyak hal sepenuhnya. Bu Aska ingat, kalau sadap menyadap kita berani. Tapi kalau Bu Aska yang menyadap, hati-hati, karena akan dilihat dari secara digital forensiknya siapa yang menyadap. Kalau Bu Aska sudah matikan WhatsApp penyadapan itu, nanti bisa kelihatan jejak digitalnya ada. Bu Aska hati-hati. Ya, Anda seharusnya harus baca dulu, ya, sebagai kuasa hukum harus paham, ya, karena undang-undang telekomunikasi sangat jelas, hanya untuk penegakan hukum aja orang atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk merekam. Tidak semua orang untuk melakukan perekaman terhadap siapapun dan untuk kepentingan apapun. dilarang. Itu sangat dilarang keras.
Yang pertama Undang-Undang Telekomunikasi, yang kedua juga menyangkut Undang-Undang ITE. Jadi kepada siapapun yang sudah dilaporkan hari ini soal perekaman, kita minta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti. Karena perekaman ini sangat-sangat merugikan klien kami. Ya, klien kami justru kaget melihat rekaman itu muncul. Ya, kok bisa ada rekaman ini? Nah, ini yang harus dipertegas di sini. Makanya hari ini kita melaporkan resmi, dan hari ini pun kami menerima surat dari Sudin Jakarta Pusat bahwa ternyata akta ini tidak terdaftar, tidak terregistrasi. Pertanyaan kita, ada apa ini? Ya? Ada apa penggiringan selama dilakukan? Kami minta supaya ada penegakan hukum, dan ASKA klien kami harus mendapatkan keadilan. Ya, kita minta. Bukti itu untuk melindungi pihak kami. Karena apa? Bukti-bukti itu tidak ada di dalam proses pengadilan atau kepolisian, tapi kami mempunyai untuk melindungi nama baik Alif yang pertama dikatai menggebuki. Dia digebuki terus oleh ASKA itu digebukin. Nah, kita ini sebagai melindungi klien, melindungi masyarakat, kita harus mempunyai bukti. Penggiringan itu kita nggak ada katanya Bu ASKA itu memancing-mancing. Tidak ada di rekaman itu memancing-mancing, kalimat memancing itu tidak, susah. Penyidik saja untuk menggait seorang mengucapkan kata pidana itu susah, apalagi seorang Alif yang bukan seorang polisi. Kalau Sean di sana alhamdulillah dia anaknya disiplin juga ya, dia jarang keluar kalau tidak penting-penting amat, dan sekolahnya pun juga kan masih ditutup sampai nanti tahun depan, Januari tahun depan baru dibuka untuk umum, sehingga anak-anak yang untuk semester ini mereka masih harus online. Ingat ya, di luar negeri seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang di Jakarta aku dengar ternyata sekolah juga masih online sampai nanti pada waktu yang ditentukan ya. Jadi ya, Sean paling kalau misalnya kerja aku bilang, Sean sekarang susah banget, hand sanitizer itu susah banget, lebih susah dari kita. Kita udah berapa sekarang. Jadi aku bilang, Sean kalau susah kayak gitu, paling tidak kamu beli alkohol aja deh. Ya, jadi kamu pegang troli, pegang keranjang, segala, tetap kamu pakai alkohol, kamu cuci pakai alkohol itu. Terus setelah pulang jangan lupa langsung mandi pakai sabun antiseptik. Jadi ya alhamdulillah Sean sehat. Jadi nggak udah kayak begini, semua pekerjaan sedang tidak boleh dulu, dihentikan dulu untuk sementara waktu. Jadi ya dia bilang ya belum boleh mah, karena kan kayak supermarket apa segala itu mulai, tapi sekarang ini dia lagi mau coba, udah mulai ada pelonggaran ya, jadi dia mungkin mau apply lagi, nggak tahu di mana. Tapi permasalahannya adalah dia mau cari tempat yang kira-kira tidak jauh, karena kan dia kan harus naik kendaraan umum gitu kan, kalau kan dia naik sepeda, jadi dia mau cari tempat-tempat yang nggak jauh dari tempat ini. Aku selalu melihat anak-anakku orang yang itu ya, orang yang tidak pernah kalau memposisikan dirinya itu adalah saya adalah saya, mama saya adalah mama saya, jadi nggak ada hubungannya. Jadi di saat mereka besar pun mereka nggak pernah membawa nama besar saya, orang yang selalu mengkaitkan dengan nama besar saya, sehingga di saat dia di Kanada dia merasa bahwa tidak ada yang mengenal saya. Jadi buat apa saya langsung kayak orang yang saya artis, saya anak artis, nggak perlu. Saya sama mereka anak sama-sama dari bawah, sama-sama anak kuliahan, sama-sama gak punya duitnya, sama-sama nunggu kiriman, ya kan? Sehingga dia harus merasakan perih-perih itu, karena di saat dia merasakan perihnya, dia akan menghargai apa yang dia dapat. Tapi kalau semua itu dimudahkan sama orang tua, kan kita bisa tahu kalau anak yang semuanya serba gampang, koneksi, tinggal minta uang, udah, tinggal minta pekerjaan, udah tersedia, oh enak banget. Jadi dia akhirnya tidak menghargai. Nah, untuk Sean, Darren, dia akhirnya bisa menghargai yang detik, orang-orang yang kecil. Karena apa? Dia pernah di posisi kalian. Suatu hari nanti dia mendapatkan posisi yang dia inginkan, dia akan menghargai orang yang di bawah. Karena saya pernah seperti kamu. Kamu gak bisa bohongin saya loh, saya pernah juga jadi kamu loh. Itu yang saya lihat, sehingga saya berbangga hati. Saya bangga dengan anak saya karena tidak pernah membawa jati dirinya. Aku baru lulus ya, baru lulus SMA, jadi aku lagi sibuk buat persiapan kuliah ya.
sekitar September atau Oktober baru mulai tinggal di luar, di Kanada. Aku ambil jurusan forensik psikologi. Forensik psikologi. Di luar negeri karena aku pengen punya experience yang beda ya. Aku pengen ke dunia. Karena kalau kita pindah ke Kanada ya, itu benar-benar dunia lain ya, beda sama Indonesia. Dan aku pengen ke sana untuk cari pengalaman baru. Karena kalau kita mulai dari nol, itu waktu-waktu kita bisa belajar banyak. Dan ya aku juga di Kanada ada shot kan kalau ada apa-apa, jadi aman. Walaupun 3 jam ya naik pesawatnya. Jauh kereta 3 jam. Mungkin suka ya passionnya sebagai artis, tapi itu bukan passion aku kan, utamanya. Jadi aku gak mau maksain untuk mengikuti ya kan kerjaan aku respect ya kan, I respect my mom's work, tapi aku mau cari passion aku diri sendiri, dan itu yang paling terutama dalam semua orang. Ya, insya Allah, karena emang belum pernah ya. Aku nggak bisa bilang aku siap, dan aku juga nggak tahu kalau aku siap. Yang aku tahu tuh aku ingin belajar, dan aku ingin cari pengalaman baru, dan ya aku serahkan kepada Allah kalau ke sana sendiri. Aku salut sama mereka adalah mereka tahu apa yang mereka mau di saat mereka lulus. Banyak orang yang setelah lulus mereka bingung mau jadi di jurusan apa. Berarti mereka tidak tahu siapa dirinya. Mereka belajar benar, tapi mereka kebingungan. Mereka sudah tahu saya di sini, inilah saya. Berarti mereka sudah survei, mereka sudah mempelajari, mereka sudah meyakini ini yang saya cari. Pertama itu yang aku salut. Luar biasa. Berarti kalian dengan pendidikan kalian serius. Pesan khususnya, mereka tahu kok bahwa dari mereka kecil aku kerja keringet darah itu untuk pendidikan mereka ya. Sekolah yang mereka jalanin itu bukan sekolah yang biasa, yang aku bukan artis yang punya uang. Kalau aku nggak syuting aku nggak punya uang ya. Jadi di saat aku menyekolah mereka adalah sekolah yang dimana orang-orang yang benar-benar loaded, orang-orang yang benar-benar punya kapasitas keuangan yang sangat stabil. Aku up and down, tapi aku paksakan diri karena membutuhkan komitmen. Saya hanya ingin anak-anak saya mau berikan mereka yang terbaik. Rezeki ini mereka punya rezeki dari Allah lewat saya pasti ada, dan setiap saya mau bayar uang sekolah yang selangit itu ada aja rezeki mereka. Dan mereka tahu bahwa kerja keras aku ini, dan mereka tahu keuangan aku seperti apa. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan main-main. Ini yang mama inginkan, ini perjuangan mama, dan kami, mereka berdua itu yang mereka fokuskan untuk membanggakan aku. Istilahnya jerih payah mama terbayar, karena mama masukin sekolah mereka di tempat yang baik itu kan bukan untuk show off, untuk bangga banget internasional lo anak gue, enggak. Aku nggak pernah ngomong kok, nggak pernah istilahnya nyombongin, enggak. Kenapa? Saya pusing bayarannya selangit, gue stres tiap gue mau bayar sekolah gitu, terus terang 200 juta. Kalau buat mereka tuh udah, tapi buat aku ya udah, emang itu rezeki mereka, dan alhamdulillah mereka bener sekolahnya, dan mereka jadi anak-anak yang nggak begajulan, bukan anak-anak yang sok borjuis, anak-anak yang begini nongkrong di sini, aku bisa mati berdiri, beneran deh. Ya mungkin aku nggak bisa ngomong, kalian lihat sendiri deh seperti apa. Sosok bekerja keras ya, selalu hustling itulah perempuan, dan selalu cari kerja, selalu ngajarin aku untuk selalu ada kerjaannya kan, nggak boleh diam. Itu yang mama selalu kasih tahu, nggak boleh diam, harus bergerak ya. Itulah sosok mamaku. Jadi mama tuh ngajari aku sebagai contoh, and that's what I really like about her. Itu juga sosok. Alhamdulillah enggak ya, karena salah satu juga persyaratan aku sebelum dia berangkat. Apa persyaratan mama? Ya, fokus agama. Terus Ya sholat. Dia ada syarat bahwa harus belajar ngaji dulu, terus sama harus hafal dulu, sholatnya, bacaan sholat semua harus benar, sholatnya harus benar. Ketiga, baca Al-Quran harus benar. Jadi sekarang seminggu 4 kali guru ngaji datang, itu persyaratan. Karena anak-anak udah surga, doanya
untuk rezeki kesehatanku. Dunianya Anu Soraya ini ada di anak doanya anak-anak, apalagi anak laki. Apalagi kalau suatu hari kita udah meninggal ya, kan kita kan nggak makan, dia udah nggak bisa kasih makan kita apa lagi kecuali doa. Doanya anak laki gitu ke orang tua. Jadi ya benar-benar, apalagi dia punya adik perempuan. Suatu hari mereka yang harus melindungi adik perempuan. Bagaimana kalau mereka agamanya nggak benar, pendidikan yang nggak benar, gimana mau menjaga anak perempuan satu-satunya, gitu kan? Jadi ya itu ya aku bilang, aku persiapkan anak aku kalau terbangin anak misalnya, itu aku harus yakin bahwa anak itu secara agama mereka kuat, secara prinsip hidup mereka harus kuat. Baru aku, ibu tahu karakter anaknya, seorang ibu tahu pribadi anaknya, sehingga kalau dibilang takut nanti bagaimana dengan pergaulan di luar atau apa, aku nggak akan takut. Karena mereka sendiri, kalau mereka mau bandel, mereka udah gampang di sini, udah kelihatan, sehingga pas di luar lebih lagi, ya kan? Jadi ya aku lihat aja pergaulan mereka juga. Malah aku juga bilang, keluar dong nggak, di rumah mulu, anak rumahan, semuanya anak rumahan. Jadi ya even sekarang aku lihat Sean juga di luar juga, dia kebanyakan di dalam kamar aja. Itu bukan orang yang, kalau teman-teman yang belajar, kalau kan dia belajar sama. Jadi memang mereka sudah punya fondasi sendiri, prinsip kehidupan sendiri, dan mereka sudah mengatur schedule sendiri. Jadi emang udah ada di diri mereka, jam segini mereka harus begini, jam segini begini. Jadi kalau misalnya itu tiba-tiba schedule itu dirusak untuk hal lain, itu nggak mau. Teman-temannya gini nggak mau. Jadi ya itu yang aku bilang, kenapa, bagaimana? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.